اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Puji rasa syukur kita sama-sama panjatkan zat ilahi Rabbi yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini di maghrib menjelang Isya kita masih diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari doa Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an yang sehingga memberikan kebaikan, yang memberikan keberkahan untuk mempersiapkan diri dunia dan akhirat sehingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, semoga
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di malam ini kita masuk ke surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ya. Ya, kita awali sama-sama ya, ditalaki dulu satu surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita bahas dulu di ayat yang pertama ya. Setiap kita mau tilawah Al-Quran ya, pastikan dulu ya, mempersiapkan dulu mana yang harus dibaca panjang ya, baik di harokat fathah, harokat doma, harokat kasroh. Di ayat yang pertama untuk harokat fathah ada di yada ya, tabat yada ya. Awalnya adalah mad tabi'i. Karena mad tabi'i bertemu sama alif ya, sehingga berubah menjadi kelompok mad far'i dan berubah panjangnya ya, bisa 4 bisa 5 ya, cukuplah 4 ya, yang penting bisa membedakan antara kelompok mad asli yang terbagi kepada 5, baik mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin dan mad silah qasirah ya. Juga dari kelompok mad far'i ya, 10 banyak, mad jaid, mad wajib, mad lain, mad aidi sukun, mad farku, mad lazim ya, banyak lah. Ya. Maka iada ini berubah menjadi panjang mad. Tabbat yada, di harokat kasrohnya adalah abi ya, itu karena kasroh bertemu sama ya sukun, sehingga mad tabi'i dibaca panjang abi. Kalau untuk domah ya, di harokat di ayat yang ke-1 tidak ada domah mad tabi'i yang bertemu sama waw. Lalu di makhraj huruf, tempat keluarnya huruf ya, di awal
tabbat ya, huruf ta ya. Huruf ta ya, silahkan kita pastikan ta ini secara makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf ada di ujung lidah ta ya, ta torful lisan. Nah, bagaimana cara pengucapan secara makhraj dan sifatnya? Bahwa ta memiliki 5 sifat karakter. Ya, yang pertama adalah hams. Artinya sifat yang berdesis. Ya. Yang kedua adalah sifat syiddah, kuat. Ya. Dan ketiga adalah sifat istifal, artinya menurun ke bawah. Dan keempat adalah infitah, terbuka. Dan kelima ismat. Ini yang dimiliki oleh sifat ta. Ya, jadi ingin sempurna pengucapan huruf ta, maka harus ada syiddahnya, ya, ada hamesnya, ya, ada istifal menurun, itu ta, ya. Jadi ta. Ya. Untuk pengucapan ta atau ta, ya, ini adalah hanya kesempurnaan dari sifat. Ya. Jadi ada desisnya, yaitu ta. Ya. Tabbat. Ya. Ada ta langsung di fathah, juga masuk ke ta yang disukun. Sehingga masuk kepada yang disukun harus syiddah dulu, kuat. Tabbat. Nah, tabbat. Nah, jangan tabbat, ya. Jadi ada syiddah tutup, ya. Tabbat. Ya, ya, jadi syiddah dulu, ya. Lalu keluarkanlah sifat hamesnya. Ya. Maka sempurnalah dari pengucapan ta. Tabbat yada, ya, yada da sama, ya. Torful lisan, ujung lidah tadi sebutkan bahwa da ini menjadi hukum mad jaiz munfasil. Jadi mad 2 kalimah bertemu sama hamzah itu, atau alif lah bahasa kita. Nah ya, itu mesti bingung. Cuma ada hamzah, ada hamzah, alif lah gitu kan. Ya, jadi secara ini mah adalah mad tabi'i atau mad dalam 2 kalimah, ya, bertemu sama alif atau hamzah itu kan. Ya, jadi alif yang berharokat disebut hamzah. Jadi keterpisahnya 2 kalimat yada dan abi sehingga menjadi hukum mad jaiz munfasil. Boleh 2, boleh 4, 5. Ini secara harokat ukurannya. Yada abi, ya. Abi, ya. Huruf alif kan jelas huruf al-halku, huruf aksol halki, a, ya, abi, ya. Itu ba, bi, asafatani, huruf 2 bibir, ya, dan bertemu sama ya. Pak Din. Laha. Nah, ini yang harus, ya. Tuh. Kalau di dalam tabbat yada abi, saya kira di dalam pengucapan mahraj hanya
kesempurnaan dalam membaca tilawah atau Al-Quran. Tapi kalau masuk kepada laha, nah ini perlu dicermati sehingga ada satu kesalahan jalali, kesalahan yang cukup fatal kalau sisi pengucapannya nggak sesuai, ya. Di sini perlu udah mulai, kan bisa laha, bisa laha, atau bisa laha gitu kan. Bisa ada yang ngoroknya gitu kan. Gitu. Bisa aja gitu kan. Lahabiu atau misalnya aja gitu. Atau lahabiu ada juga gitu kan. Tapi kalau untuk pengucapan ha mah enggak seperti kesulitan dari pengucapan huruf ha gitu kan. Beda sama biasa lahabi gitu, laha. Tapi kalau dalam pengucapan laha itu memang sulit lah ya. Secara pengucapan, karena kalau udah masuk ke ada perubahan naik wastol ya cukup lah gitu kan. Ya dalam arti ada perubahan makhraj atau sisi penyebutan yang laha, ya itu mah saya kira tidak sulit lah gitu kan. Tapi jangan di laha, nah gitu kan. Laha ya. Jadi tapi ya kalau pengucapannya berubah menjadi laha atau laha, nah ini akan menjadikan lan jali, jadi kesalahan yang ya cukup rusuh, dan mati kan bisa merubah makna sehingga rusaklah gitu kan makna yang tergandung dalam laha lain dengan laha. Jadi ha ini adalah ha aqsa, jadi laha ya laha bilaha ha ya gampang itu kan. Bilaha biu biu, jadi huruf bibir masuk kasrotain bertemu sama waw. Nah, sini waw harus berdengung ya karena tasdid ya. Di atas waw sebelumnya tanwin, maka menjadi hukum, yaitu idgham bigunah. Nah, idgham masuk, bigunah dengung. Ya, idgham bigunah masuk kepada makharijul huruf. Bagian yang kelima ada al-khaishum. Harus ditahan. Lahabiu wa tab. Ya. Nah, sini karena si ba-nya ini di atasnya ada tasdid sehingga harus ada tekanan ya. Sehingga waqaf di sini ba muncullah menjadi qalqalah. Ya, itu qalqalah mantul. Kan. Ya, untuk ukuran Indonesia ada istilah qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu. Ya, tapi kalau di luar gitu kan, di waqaf ini sugro dan kubro ini tidak ada pembagian, hanya waqaf saja itu kan, qalqalah saja. Ya, baik di akhir ataupun di tengah. Ya, khusus untuk di tabbat ya, di surat wa tab, nah itu kan. Karena nanti di ayat yang kedua beda, kasab tab. Tabbat yada abi lahabin
wa tab. Nah itu kan. Jadi langsung tangkap karena di atas bada tasdid, sehingga tasdid ini menjadikan satu syiddah tekanan untuk huruf ba. Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Oke, diulang. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ini jadi qalqalah yang ada di huruf ba ini harus ditab, tab, tab. Nah, itu kan. Ya, jadi ada tahan, ya, semacam ya kubro lah itu kan. Ini tentang mewakafkan di surat Al-Hab ayat yang ke-1 saja. Ya, jadi itu di ayat yang ke-1. Jadi tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, diulangi lagi 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tuh, jadi ya di ayat yang ke-1 ya. Boleh tes dulu ya sebelum masuk ke ayat yang kedua. Taki dulu tentang pengucapan dari ayat yang ke-1, baik mahrajnya dan sifatnya. Monggo Pak Udin di contohan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba diulangi lagi. Tabbat ya Tab. Tarik. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke, lanjut dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ternyata ada juga ya yang pengucapan ha wastol. Nah, ini jadi dikatakan mudah, ternyata ada juga gitu kan. Jadi bukan laha tapi laha di bawah ya, laha. Oke, nggak apa-apa. Jadi tujuan kita ya, kita sama-sama untuk mentalaki ini meng-cross check ya, meng-cross check satu ya, melatih ya, melatih bagaimana pengucapan yang baik ya. Oke, pertama ya, di emad juga masih ya, panjang pendeknya harus hati-hati. Kayak ini juga termasuk lam jali, suatu kesalahan yang fatal ya, artinya ya cukup merubah makna gitu kan ya. Tadi ingat di panjang ada yada, ada abi ya. Fathah da, ada alif. Da mau 2 atau 4, yang penting fathah bertemu sama alif. Yada. Hati-hati yang kedua, abi.
Bi dibaca panjang. Ya. Bi. Nah, itu hati-hati. Kasroh bertemu sama ya. Ya. Ini penemuan yang lanjali. Jadi pertemuan satu kesalahan ya yang ketemu di kesalahan yang cukup fatal, abi sama laha ya. Ada yang masih laha ha hihu, nah, bukan ha hihu tapi ha laha. Nah, itu biasa aja laha ya. Jadi abi, nah, itu kalau tak hamas dan tidak hamas itu mah nggak fatal ya. Tabat nggak masalah, nah, itu kan tabat ya itu sempurna gitu kan, itu aja ya. Tabat susah ya udah aja tabat ya ada. Nah, kalau abila itu abinya pendek itu fatal, binya harus panjang, ada manto pi. Mad itu panjang gitu kan. Itu di pengucapan tak mau hamas mau tidak ya itu hanya kesempurnaan saja. Nah, karena sifatnya ada hamas. Tak mau tak monggo lah ya. Tapi ya kita itu kan ingin lah gitu kan. Ingin pengucapan lebih sempurna gitu kan. Untuk apa? Menutupi ketidaksempurnaan gitu kan. Ya nambah-nambah nilai pahala kan itu kan. Itu aja ya. Sempurnakanlah. Tabbat yada abi laha abi laha biu wa tab. Ya. Sekarang abi lahabiu. Lahabiu mau dengung mau tidak itu juga tidak merubah makna. Ya. Tapi kekurangan aja. Ya. Makhrajnya secara hukum maka ini al-khaysum. Jadi kekurangan di al-khaysumnya saja. Tidak ada dengungnya gitu. Biu watab. Biu napasnya terkuat, sependek gitu kan. Tabat yada panjang gitu kan. Maka setiap mau baca ya tarik napas dulu. Nah gitu kan. Tarik napas. Nah itu. Ya mau langsung ya nah, sekali juga jangan panjang-panjang, yang penting isi dulu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabi wa tab bi laha. Nah, itu ya, itu penemuan ya, penemuan. Nah, oke. Mangga di sebelah kiri sekarang mulai di Pak Apri, siap. Tabbat yada abi lahabi tabbat yada abi lahabi wa tab. Oke, mantap. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tab. Nah, jadi jangan watab. Watab. Nah. Coba satu lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tab. Oke lah. Lanjut lah. Lanjut Mas lah. Tab. Nah, gitu. Bisa tab. Nah, gitu. Lanjut aja Mas, dulu Mas. Oke, sip lah. Yuk, Mas, lanjut. Oke, lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
Bi-nya panjang. Bi. Nah, oke, siap. Langi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, oke ya, di lahanya juga ya. Heeh. Oke. Oke, jadi bagi yang yang sudah cukup bisa ini memberikan menyumbang ya. Menyumbang apa? Menyumbang pahala ya. Itu. Saya juga ingin lebih baik, lebih bisa ya gitu. Jadi buang rasa malu, tapi justru malu sama Allah. Nah, itu kan. Ada yang, aduh, saya, bacanya ketahuan saya belum bisa baca nih. Ya. Jadi mundur, nah ini kan. Jadi ya wajar lah karena mungkin sudah dewasa ya Mas, nggak mau pengetahuan salah. Nah, tapi ini tambah salah gitu kan, tambah masalah gitu kan. Justru kita ingin ya lebih baik dan ingin mendapatkan pahala bagi orang lain yang sudah bagus bacaannya, kita mendapatkan pahalanya. Kalau kita membaca salah, tetap beda salah, tetap dosa, gitu. Ya, tapi dosa itu ya sama, kita punya dosa 1, pahala 10, ya punya pahala 9 kan gitu kan. Jadi pahalanya ya ajrong kabiro gitu kan, pahala mungkin 1 huruf 1 baris benernya banyak, salahnya 1 ya masih banyak gitu kan pahalanya gitu kan. Itu. Tapi ada persyaratannya gitu. Yang orang yang salah karena dia bersandar kepada ya orang lain gitu kan. Jadi ada yang bertanggung jawabkan gitu kan. Kalau tidak belajar mah siapa yang bertanggung jawabkan? Tetap itu kan. Nah, itu jadi perlunya kita untuk sama-sama ya sambing subsidi silang lah istilah gitu kan. Ya mensubsidi bagi orang lain yang sudah oke, ya kita ingin ya karena bacaan Al-Quran ini memang ya suatu keharusan yang harus diperbaiki demi kesempurnaan perbaikan sholat kita ya gitu kan. Bagi yang wajib Al-Fatihah gitu kan ya, Ar-Rahmanir Rahim, Rahim juga ada. Ya kita berlatih ingin yang terbaik ya di dalam pengucapan. Oke, kembali ke surat Al-Hamd tadi ya. Yang pertama penemuan pertama di abi ya, bagi yang masih ya belum panjang ya bersabar dan hati-hati ya, abi panjang ya. Nah, itu. Jadi ada abi dah. Lalu di pengucapan laha ha ya. Jadi biasa ha ya. Ha gitu kan, bukan ha tapi ha. Ya. Itu yang cukup kursual yang menjadikan satu kesahan yang lam jali gitu kan. Kalau di biu tadi juga mau berdengung mau tidak ya. Kalau berharap kan berdengung gitu. Tahan. Biu. Nah, itu kan. Nah, itu ya untuk menyempurnakan saja ya. Ya tidak fatal itu maka. Jadi hanya ya kesempurnaan dalam membaca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu aja ya. Jadi kesempurnaan. Ya, soalnya
ayat yang ke-1 gitu kan. Oke, coba sama-sama dibaca ayat yang ke-1 bareng-bareng. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Alhamdulillah, ya di ayat yang ke-1 kita sudah saling mentalaki, ya mudah-mudahan ya lidah kita yang benarnya adalah mendapatkan nilai pahala si Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang salahnya ya kita tertutupi, ya itu bukan dihapus, bukan ai malaikat ati tetap mencatat gitu kan, tapi ya memang seolah terhapus lah gitu kan, tertutupi dengan kebaikan yang mendengar dari orang lain baca dengan baik, menyumbang, kita menerima, ya sehingga pahalanya adalah ajrong kabiro, ya pahala yang cukup besar, ya, sehingga kesalahan yang kecil itu tertutupi, ya itu di ayat surat Al-Hab ayat ke-1 ya, karena pas dengan bunyi waktu Isya kita sama-sama untuk istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.